Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andin Putri Adelia dengan NIM 2102686 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat kelas 2B. Ini saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman saya yang akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri saat ini. Jadi masuk ke SMA, sebelum masuk ke SMA, saya tuh tanya-tanya dulu ke kakak kelas saya waktu di SMP. Kayak SMA tuh gimana sih, terus kalau di IPS gimana, IPA gimana, bahasa gimana, dan akhirnya saya masuk ke jurusan IPS. Di situ saya diberitahu, katanya kalau kamu mau masuk kuliah terus ntar nggak dites dulu, kamu bisa asal nilai rapot terus dari semester 1, semester 2, 3, sampai 5. Saya tuh, saya harus bisa nih masuk ke sini gitu. Belajar dan akhirnya semester 1, semester 2, 3, 4, 5 nilai rapot saya tuh naik. Tapi sebelum itu saya tuh sempat bingung juga, ntar tuh kuliah gimana sih, terus cara daftarnya gimana sih, dan akhirnya saya mengikuti bimbel, belajar mengenai hal yang dipersiapkan untuk nanti UTBK. Tapi saya tidak terlalu fokus, salahnya di situ karena saya terlalu berambisi untuk bisa masuk ke SNMPTN. Karena waktu itu saya ingin sekali masuk ke jurusan psikolog, saya memilih jurusan psikolog UB dan psikolog UPI. Tapi saat pengumumannya itu saya tidak langsung dibuka sendiri karena waktu itu saya mengikuti bimbel dan peraturannya, jika ada dibukakan oleh guru dan siswanya hanya mendengarkan saja begitu. Rasanya tuh deg-degan campur aduk semuanya jadi satu, dan ya hasilnya saya tidak lolos karena kesalahan saya sendiri. Saya yang terlalu berambisi untuk bisa masuk ke psikolog, padahal ya nilai saya tidak terlalu besar gitu. Sementara kan SNMPTN itu saingannya se-Indonesia gitu ya, bukan satu sekolah aja gitu. Jadi ya di situ saya mulai kecewa, sedih semuanya, kayak aduh sia-sia gitu. Dari awal semester 1 udah mertahanin nilai biar gak turun, tapi kok malah gak lolos gitu. Sementara saya gak fokus juga waktu itu karena saya terlalu berambisi bisa masuk di SNMPTN. Terus akhirnya dari situ beberapa hari saya kayak sedih gitu, ngurung di kamar, sempat gak mau makan. Tapi dari kenapa saya harus kayak gini gitu, bangkit gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu. Dan dari situ saya kayak mulai yuk bisa yuk gitu, belajar gitu ya, walaupun waktunya nggak terlalu NMPTN ke UTBK itu nggak terlalu banyak, kalau nggak salah tuh waktunya 2 mingguan gitu kalau nggak salah. Nah dari situ saya kayak ya mencoba lebih fokus dalam belajar, kayak di-review lagi hasil belajar kemarin yang di bimbel gitu. Abis itu berdoa juga jangan lupa, kayak sedekah yang kayak gitu itu semuanya saya lakuin. Dan ya pas waktunya tiba UTBK, kebetulan saya waktu itu UTBK di UPI, kebagian waktu sesi siang, dan ya bisa dibilang sesi siang lagi bulan puasa gitu ya. Agak lapar, lemes, ngantuk, semuanya jadi satu. Tapi di situ saya terus fokus gitu, kayak ayo gitu, masa mau bodo amat lagi gitu, kemarin kamu udah gagal, sekarang nggak bisa gitu, kamu harus bisa lolos gitu. Di situ saya terus fokus sambil bersolawat, semuanya jadi satu. Dan setelah beres kayak plong gitu rasanya, tapi deg-degan juga kalau nanti nunggu hasil gitu. Agak lumayan lama juga kan hasil untuk pengumuman UTBK itu. Nah di tengah kekosongan saya untuk menunggu hasil itu, saya diberitahu oleh guru di tempat bimbel gitu, katanya kamu sembari menunggu pengumuman SBMPTN
cobain aja gitu daftar ujian mandiri. Kayak waktu itu saya mengikuti ujian mandiri di UPOT dan tidak lolos. Kemudian saya sempat mengikuti ujian mandiri Polban, awalnya lolos, tahap 1 lolos, namun tahap 2 saya tidak lolos pas wawancara. Kemudian saya juga rencananya saya akan mengikuti SMUP Unpad dan ujian mandiri UPI jika saya tidak lolos di SBMPTN. Tapi waktu itu pas pengumuman UTBK saya keterima gitu, kayak ya udah nggak jadi gitu. Dan pas keterima tuh kayak nggak nyangka gitu, ya Allah ini beneran gitu. Kayak semua sedih, semua kesel yang pernah dirasain bukan UTBK, SNMPTN itu kayak langsung serius. Di situ pas diumumin saya gak bisa berkata-kata, gak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa peluk teman saya yang ada di pinggir, terus kayak nangis aja gitu. Kayak ya udah gitu, belum, kamu udah lolos gitu, kamu berhasil dan ya gitu, saya bisa. Asal kita yakin, kita pasti bisa gitu. Usaha itu memang benar, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Benar, saya merasakan itu. Dan ya pas di waktu pengumuman itu saya langsung mengabari orang tua saya, dan orang tua saya ya nangis terharu bahagia gitu. Ya akhirnya saya bisa lolos ke Universitas Pendidikan Indonesia, walaupun jurusan yang saya pengen, yang saya inginkan tidak berhasil dicapai, tapi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, mungkin ini memang yang terbaik gitu. Tapi setelah saya masuk juga saya tidak pernah merasa salah jurusan gitu. Ya saya malah merasa oh ini yang saya butuhin. Ternyata nggak harus ke psikolog juga gitu, di Penmas juga saya bisa mendapatkan apa yang saya butuh gitu. Dan pelajaran yang bisa saya ambil dari kejadian tersebut ialah yang pertama itu kita tidak boleh terlalu berambisi besar gitu. Karena apa? Karena kalau kita terlalu berambisi besar, memang boleh bercita-cita tinggi, tapi kita juga harus sesuaikan dengan kapasitas yang kita miliki gitu. Jangan sampai kita nggak realistis gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak mampu tapi kita memaksakan gitu. Nah itu juga nggak boleh. Yang saya dapat dari pengalaman kemarin itu, jadi harus menurunkan ego, nggak boleh terlalu berambisi, dan harus bisa realistis gitu. Dan harus punya beberapa plan. Kenapa? Di balik tujuan yang besar itu kita juga harus menyiapkan beberapa antisipasi gitu. Biar kalau misalnya kita gagal di plan A, kita masih punya plan B nih. Kita gagal di plan B, kita masih punya nih di plan C gitu. Jadi kayak kita tuh harus menyiapkan beberapa plan yang sudah matang gitu, supaya ntar jadi nggak buntu di tengah jalan. Itu yang pastinya doa ya, apalagi doa dari kedua orang tua. Pokoknya doa itu kayak kunci dari semua hal gitu yang kita pengen. Kayak kita pengen ini, kita harus usaha iya, tapi doa juga jangan sampai lupa gitu. Paling penting itu doa, usaha, dan keyakinan gitu. Karena kalau ketiga itu bisa kita pegang, kalau kita gagal, kita pasti yakin sama diri kita kalau kita tuh bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita capek, ngeluh di tengah jalan, gak apa-apa. Kalau capek istirahat, tapi jangan berhenti gitu. Capek istirahat dulu gitu, tapi kamu jangan berhenti. Dan kalau misalnya kamu sedih, kamu gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan itu, dan harus bisa bangkit lagi. Karena saya yakin semua orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing untuk bersinar gitu. Mungkin segitu saja pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.